Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam adalah salah seorang nabi yang telah diminta oleh Nabi Musa pada Allah untuk membantu menegakkan agama Allah. Kisahnya tidak bisa lepas dari kisah Nabi Musa alaihissalam, karena ia adalah juru bicara Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun ataupun umat Nabi Musa sendiri, Bani Israel di Sina. Kisahnya dimulai ketika Nabi Musa berhasil membawa umatnya keluar dari Mesir dan selamat dari kejaran Fir'aun yang ingin membunuh mereka. Namanya disebutkan sebanyak 19 kali di dalam Al-Quran. Dan wafat di tanah Tih. Ia menikah dengan dua orang wanita yang bernama Eliseba dan Miriam. Nabi Harun lahir pada tahun ketika anak-anak tidak dibunuh, sedangkan Nabi Musa lahir pada tahun terjadinya pembunuhan. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung, kakak satu ibu dari Musa. Maka silsilahnya adalah sebagai berikut. Harun bin Imran bin Kohit bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Musa dan Nabi Harun hidup di negeri Mesir yang dipimpin oleh raja yang zalim dan kejam, dikenal dengan sebutan Fir'aun. Ia memperbudak kaumnya sendiri dan menindas mereka, bersikap sewenang-wenang di bumi Allah dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka dan mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Mereka yang tertindas adalah Bani Israel, suatu kaum yang nasab mereka sampai kepada Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel menempati negeri Mesir ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjabat sebagai menterinya. Suatu ketika Fir'aun bermimpi bahwa ada sebuah api yang datang dari Baitul Maqdis lalu membakar negeri Mesir selain rumah-rumah Bani Israel. Kemudian ia meminta peramal dan penyihir untuk mentakwilkan mimpinya itu. Lalu mereka memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab binasanya penduduk Mesir. Maka Fir'aun merasa takut terhadap mimpi tersebut. Ia pun memerintahkan untuk menyembelih anak laki-laki Bani Israel karena takut terhadap kelahiran orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa pergi mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Akan tetapi sebelum ia berangkat, ia berdoa kepada Tuhannya, meminta taufik dan meminta kepadanya bantuan. Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau, sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami." Quran Surat Toha ayat 25-35. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Lalu Musa ingat bahwa ia pernah membunuh orang Mesir. Ia takut kalau nanti mereka membunuhnya, maka Allah menenangkannya bahwa mereka tidak akan dapat menyakitinya, sehingga Musa pun tenang. Quran Surat Al-Qasas ayat 35. Nabi Musa pun melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan memberitahukan kepada Harun apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Harun ikut serta menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya, serta membantunya mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka Harun pun bergembira atas berita itu. Ia pun ikut berdakwah bersama Nabi Musa. Fir'aun adalah seorang yang kejam dan berlaku zalim terhadap Bani Israel, sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah agar menyelamatkan keduanya dari tindakan aniaya dari Fir'aun. Lalu
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, meneguhkan hati keduanya. Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat, maka datanglah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan yang berpaling. Quran Surat Toha ayat 46-48. Maka ketika Musa dan Harun berangkat, mulailah keduanya mengajak mereka kepada Allah dan berusaha membawa Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun mengejek keduanya dan mengolok-olok apa yang mereka berdua bawa, serta mengingatkan Nabi Musa bahwa dirinya lah yang mengutus Musa di istananya dan terus membesarkannya, hingga ketika dewasa Musa membunuh orang Mesir dan pergi melarikan diri. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Budi baik yang kamu limpahkan kepadaku itulah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel." Quran Surat Asy-Syura ayat 20-22 serta ayat 23-29. Kemudian Nabi Musa menawarkan kepadanya bukti yang membenarkan kerasulannya. Maka Fir'aun meminta ditunjukkan buktinya. Jika Musa memang benar, Nabi Musa pun melempar tongkatnya dan berubahlah tongkat itu menjadi ular yang besar, sehingga orang-orang terkejut dan takut terhadap ular itu. Kemudian Nabi Musa menjulurkan tangannya ke ular itu, maka ular itu kembali seperti biasa menjadi tongkat. Kemudian Nabi Musa memasukkan tangannya ke leher bajunya, lalu ia keluarkan, tiba-tiba tampak warna putih berkilau. Ketika ditunjukkan bukti-bukti itu, Fir'aun malah menuduhnya sebagai penyihir. Lalu ia meminta untuk dikumpulkan para penyihirnya dari segenap tempat untuk melawan Nabi Musa. Kemudian para penyihir melempar tali dan tongkat, dan tali tersebut berubah menjadi ular sehingga orang-orang takut. Bahkan Nabi Musa dan Harun merasa takut terhadapnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Musa agar ia tidak takut dan melempar tongkatnya. Maka Nabi Musa dan saudaranya, yaitu Nabi Harun, tenang karena perintah Allah itu. Nabi Musa pun melempar tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang menelan tali para penyihir dan tongkat mereka. Ketika para penyihir melihat apa yang ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam, mereka pun mengakui bahwa itu adalah mukjizat dari Allah, bukanlah sihir. Kemudian Allah melapangkan hati mereka untuk beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka pun akhirnya hanya bersujud kepada Allah sambil menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan Musa dan Harun. Selanjutnya, Nabi Harun alaihissalam lah yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam saat menerima Taurat. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk keluar sendiri ke tempat tertentu untuk menerima syariat yang nanti akan dijadikan rujukan oleh Bani Israel. Maka beliau mengangkat Harun sebagai penggantinya, menasihatinya dan mengingatkannya kepada Allah, serta memperingatkannya agar tidak menjadi orang-orang yang berusaha mengadakan kerusakan di bumi Allah. Beliau pun pergi ke gunung yang beliau pernah mendapat wahyu pertama kali ketika beliau pulang dari Madian ke Mesir, dan ketika itulah diturunkan kepada beliau Nabi Harun kitab Taurat. Sepeninggal Nabi Musa, ternyata
Bani Israel telah disimpangkan oleh seorang yang bernama Samiri. Ia mengumpulkan perhiasan dan emas mereka serta membuatkan patung yang berongga dalam bentuk anak sapi, di mana jika angin masuk ke dalamnya dari lubang yang satu dan keluar dari lubang yang lain, maka akan keluar suara yang mirip suara anak sapi. Lalu Samiri memberitahukan kepada mereka bahwa itu adalah Tuhan mereka dan Tuhan Musa. Akhirnya Bani Israel percaya dan menyembah patung tersebut, meninggalkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun menasihati dan mengingatkan mereka, tetapi mereka tetap saja di atas kebodohan itu, tidak sadar dan tidak memperhatikan nasihat Nabi Harun. Bahkan mereka menyanggahnya dan hampir saja membunuhnya. Mereka juga memberitahukan bahwa mereka tidak akan meninggalkan penyembahan kepada patung itu sampai Nabi Musa kembali. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, ia mendapati kaumnya dalam keadaan seperti itu. Ia pun kecewa bercampur sedih. Lalu ia mendatangi Nabi Harun, memegang kepala dan janggutnya sambil menariknya dan berkata, Musa menegur Harun, "Hai Harun, apa yang menghalangi ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Quran Surat Toha ayat 92. Untuk mengikutiku ke Gunung Sinai bersama-sama dengan orang yang beriman, apakah engkau sengaja melanggar perintahku? Quran Surat Toha ayat 93. Nabi Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah direnggut janggut dan rambut di kepalaku. Aku sungguh takut kau akan berkata, kau telah memecah belah Bani Israel dan tak mengindahkan perkataanku lagi." Quran Surat Toha ayat 94. Beliau juga memberitahukan Nabi Musa bahwa kaumnya hampir saja membunuhnya. Maka Nabi Musa pun meninggalkannya dan pergi mendatangi Samiri, orang yang membuat patung tersebut, dan bertanya tentang alasannya. Lalu Samiri memberitahukan alasannya. Kemudian Nabi Musa membakar patung itu hingga habis dan membuang ampasnya ke laut. Kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang." Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Harun telah berlepas diri dari mereka dan ia telah berusaha keras untuk menjauhkan mereka dari menyembah patung anak sapi. Maka hati Nabi Musa pun tenang, karena ternyata saudaranya tidak ikut serta dalam perbuatan dosa tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, memintakan ampunan untuk dirinya dan saudaranya. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang." Lihat Quran Surat Al-A'raf ayat 151. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang yang terbaik dari kalangan mereka untuk pergi bersamanya ke sebuah tempat yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada saat mereka telah sampai di tempat tersebut, mereka malah meminta untuk melihat Allah secara nyata. Maka Nabi Musa marah kepada mereka dengan keras, dan Allah menurunkan halilintar yang membinasakan mereka hingga ruh-ruh mereka melayang. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya, meminta agar dia memberikan rahmat kepada mereka itu. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam dan ia menghidupkan mereka yang mati karena tersambar halilintar, agar mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah menghidupkan mereka setelah matinya. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 55-56.
Kemudian Nabi Musa membawa mereka kembali kepada kaumnya dan membacakan kitab Taurat kepada mereka serta menerangkan nasihat dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Beliau juga mengambil perjanjian dari mereka untuk mau mengamalkan isinya. Mereka pun berjanji dengan terpaksa setelah Allah mengangkat gunung di atas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah." Mereka menjawab, "Kami mendengar tetapi tidak mentaati." Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, sangat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 93. Nabi Harun hidup selama 122 tahun. Beliau wafat 11 bulan sebelum kematian Nabi Musa di daerah Al-Tih, yaitu sebelum Bani Israel memasuki Palestina. Mengenai Bani Israel, mereka memang bandel, banyak permasalahan dan sulit dipimpin. Namun dengan kesabaran Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka dapat dipimpin agar mengikuti syariat Allah seperti terkandung dalam Taurat ketika itu. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal dunia, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Namun, setelah Yusha mati, sebagian besar dari mereka meninggalkan ajaran Taurat. Malah, ada kalangan mereka yang mengubah hukum di dalam kitab tersebut, sehingga menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat, akhirnya menyebabkan perpecahan Bani Israel. Demikianlah kisah singkat Nabi Harun alaihissalam. Sebuah kisah yang tidak lepas dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran serta ibrah yang terkandung di dalamnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.